2 minggu sebelum kejadian naas ini terjadi, Pak Tikno nampak sedang beradu debat dengan Bu Pur. Bu Pur di sini sendiri sebenarnya adalah kakak dari Pak Tikno. Ya, hanya saja berbeda ibu tapi satu bapak. Menurut yang masyarakat dengar pada waktu itu, keduanya sedang beradu debat membahas tentang rumah yang kini ditempati oleh Pak Tikno bersama keluarga kecilnya. Katanya, Bu Pur begitu menginginkan rumah tersebut jatuh ke tangannya. Tapi ada juga selentingan yang mengatakan jika rumah itu nantinya akan dijadikan jaminan oleh Bu Pur kepada seseorang yang entah siapa, tak ada yang tahu. Soalnya rumor itu mengatakan kalau Bu Pur sedang terjerat hutang dengan seseorang yang jumlahnya puluhan juta. Ada yang mengatakan andai Bu Pur tidak bisa memberikan jaminan dengan jumlah yang sesuai, maka nyawa Bu Purlah yang akan menjadi gantinya. Akan tetapi, semua itu adalah sebatas rumor dari satu mulut ke mulut yang lain. Dan karena tidak ada satu orang pun yang tahu atau bisa memastikan kebenaran dari rumor tersebut, yang pasti sesaat sebelum Bu Pur meninggalkan rumah Pak Tikno, ada beberapa warga yang mendengar jika kala itu Bu Pur berkata, "Hati-hati saja kamu Tikno, tak hancurkan keluargamu." Pak Tikno pun di sini tidak kalah membalas dengan nada yang sama tingginya. "Apa mbak? Mau kamu apakan keluargaku? Hah? Jangan sekali-kali kamu sentuh istri dan anak-anakku. Urusanmu itu sama aku, bukan sama mereka." Lalu di sini Bu Pur pun terlihat berjalan meninggalkan rumah Pak Tikno dengan ekspresi wajah yang seolah-olah marah dan kesal. Sampai-sampai ia pun memarahi orang-orang di sepanjang jalan yang sedang memandang ke arahnya. Selepas kejadian itu, barulah sekitar bulan Maret 2015 warga setempat digegerkan atas penemuan jasad Pak Tikno beserta istri dan anaknya yang kala itu sudah terbujur kaku di ruang tamu rumahnya. Ya, kondisi mereka berlima begitu tragis. Seolah pembunuhnya sangat sadis saat membunuh keluarga malang ini. Semua bermula dari istri Pak Muji yang kala itu datang ke rumah Pak Tikno sambil membawa buah pepaya. Ya, niatnya untuk menjenguk Bu Imah, sekaligus menanyakan kenapa Pak Tikno hari itu tidak datang ke sawah tanpa pemberitahuan apapun sebelumnya. Karena tidak seperti biasanya Pak Tikno seperti itu. Mereka sudah menunggu sejak pagi buka sampai siang hari, tapi Pak Tikno tak kunjung terlihat di sawah. Ada perasaan tidak enak di hati Pak Muji, makanya beliau pun meminta tolong istrinya untuk memastikan ke rumah Pak Tikno. Sedangkan beliau pun pergi ke sawah untuk mengerjakan pekerjaan yang harusnya dilakukan oleh Pak Tikno pada hari itu. Singkat cerita, pergilah istri Pak Muji ke rumah Pak Tikno, dan setibanya ia di gang desa tersebut, istri Pak Muji kala itu sempat berpapasan oleh ibunya Mbak Ida. Beberapa menit kemudian, istri Pak Muji pun melanjutkan kembali perjalanan ke rumah Pak Tikno setelah berbicara oleh ibunya Mbak Ida. Dan tak lama kemudian, saat ibunya Mbak Ida akan masuk ke rumah karena sudah selesai menyapu latar, tiba-tiba istri Pak Muji berlari berhambur keluar dari rumah Pak Tikno sambil berteriak-teriak meminta tolong. Ibunya Mbak Ida merasa penasaran dan keluar kembali ke jalan untuk menemui istri Pak Muji, di mana beliau meminta ibu Mbak Ida untuk menghubungi polisi setempat, sedangkan beliau mau ke rumah Pak RT. Dan tanpa banyak tanya, ibunya Mbak Ida pun langsung masuk ke rumah untuk mengambil handphonenya lalu menghubungi kantor polisi terdekat. Selesai menelpon polisi, ibu Mbak Ida pun kembali keluar. Di situ beliau melihat istri Pak Muji beserta dengan Pak RT dan beberapa warga lainnya berjalan bersama-sama dengan ekspresi yang tegang. Dan ketika ibu Mbak Ida mencoba nimbrung, barulah beliau baru mendapat informasi jika Pak Tikno dan keluarganya sudah tewas terbunuh di rumahnya sendiri. Akibatnya semua warga pun menjadi heboh. Satu persatu mulai memadati jalanan di sekitaran rumah Pak Tikno.
Beruntung segera dihalau Pak RT dan tim keamanan kala itu. Kalau tidak, TKP sudah akan pasti berantakan. Tak berselang lama, 2 mobil polisi beserta 3 mobil ambulans pun datang ke lokasi TKP. Mereka pun langsung masuk ke dalam dan wilayah sekitar rumah Patikno langsung dipasangkan garis polisi untuk memberikan batasan demi mempermudah pihak kepolisian untuk melakukan penyelidikan selanjutnya. Tak lama kemudian, jasad kelima orang keluarga Patikno itu pun dibawa masuk ke dalam mobil ambulans, dan setelah itu satu persatu mulai meninggalkan halaman rumah Patikno. Di sore harinya, polisi pun kembali ke TKP untuk menyelesaikan pekerjaan yang memang belum selesai. Pak RT pun mencoba bertanya bagaimana kelanjutan jenazah Patikno beserta keluarganya itu, serta bertanya bagaimana kronologi sebenarnya pembunuhan keluarga Patikno. Polisi pun mengatakan kalau jenazah Patikno beserta keluarganya diminta untuk dimakamkan di kampung halaman kakeknya Patikno. Lokasinya sendiri tidak terlalu jauh, hanya sekitar 30 menit jika memakai kendaraan mobil. Lanjut, polisi pun juga memberitahu hasil otopsi sementara dari pihak forensik mengenai kronologi pembunuhan keluarga Patikno. Ya, Patikno sendiri memiliki luka di leher hingga menyebabkan luka yang menganga, sangat lebar. Bu Imah memiliki luka lebam di kepalanya hingga tengkorak kepala bagian kanannya sampai remuk dan beberapa luka tusukan. Funi mendapatkan luka tusukan berkali-kali di bagian perut dan dada yang membuatnya kehabisan banyak darah. Ini juga sama apa yang dialami oleh Joni dan Putri. Kemudian, semua keluarga Patikno yang sudah tidak bernyawa bersimbah darah dikumpulkan menjadi satu di ruang tamu rumahnya tersebut. Polisi di sini juga merilis waktu kematian Patikno, di mana polisi mengatakan jika keluarga itu dibunuh kisaran antara jam 7 malam sampai dengan jam 8 malam, dengan posisi Patikno dan anak bungsunya paling terakhir dihabisi. Dan sementara polisi juga menduga jika pelakunya jelas lebih dari satu orang. Mendengarkan pernyataan dari polisi, beberapa warga bersaksi bahwa sekitar jam 9 malam, mereka kala itu melihat ada sebuah mobil Panther berwarna merah marun nampak keluar dan meninggalkan rumah Patikno. Mereka pun mengatakan bahwa ada 3 orang laki-laki juga ada seorang perempuan masuk ke dalam rumah Patikno, dan selepas kepergian mereka, rumah Patikno nampak hening dan sepi. Warga kala itu tidak berpikir aneh-aneh. Mungkin saja keluarga Patikno tidak sempat mengantarkan tamunya sampai keluar. Toh hari juga sudah malam. Biasanya juga mereka langsung beranjak tidur. Orang-orang yang menyaksikan hal tersebut juga tidak melihat dengan jelas orang-orang yang bertamu di rumah Patikno kala itu. Kisaran jam 7 sampai jam 8 malam. Berarti siapa yang dia lihat tadi? Sehari setelah jasad keluarga Patikno diambil oleh keluarga lalu dimakamkan di dekat makam orang tua Patikno, semua teror justru terjadi di malam yang sama dengan proses pemakaman keluarga Patikno. Ya, semua warga di desa tempat tinggal Mbak Ida bersaksi bahwa hampir setiap malam rumah mereka semua diketuk oleh seseorang di antara jam 7 malam sampai dengan jam 8 malam. Anehnya, yang diketuk-ketuk itu adalah pintu belakang rumah mereka. Kebetulan, rumah-rumah di sana memiliki 2 akses pintu. Ada yang di depan yaitu pintu utama, dan di belakang yang biasanya dekat dengan area dapur serta kamar mandi. Hebohlah tentang rumor ketukan pintu belakang tersebut. Banyak sekali yang mengatakan bersamaan dengan suara ketukan pintu tersebut, mereka semua mendengar ada suara rintihan dan tangisan anak perempuan. Bahkan ada yang pernah tidak tahu rumor tersebut dan membukakan pintu belakang rumahnya. Di situ orang ini bersaksi sambil bersumpah kalau dia melihat ada sosok Funi dengan memakai dress putih lusuh pendek berdiri di dekat pintu belakang rumahnya. Penampilan Funi kala itu begitu lusuh dan banyak sekali darah juga lumpur pada bajunya. Rambut panjangnya menutupi area wajah dan posisinya menunduk ke bawah terus sambil menangis. Tidak lama, sosok Funi ini melihat ke arah orang itu. Barulah di situ orang ini melihat dengan jelas wajah Funi yang begitu menyeramkan.
Wajahnya pucat, serta banyak sekali urat-urat berwarna hijau keunguan yang keluar dari kulit wajahnya. Mata dan giginya hitam semua. Serta ada sesuatu yang seperti air mata tapi berwarna hitam menetes terus keluar dari kedua matanya. Funi pun sempat mengatakan sesuatu. Hanya suaranya terlalu lirih dan membuat orang ini sulit untuk mendengarkan dengan jelas. Tapi yang dapat orang ini tangkap hanyalah kalimat Mbak Sisil. Dan setelah itu sosok itu pun menghilang begitu saja. Rumah Mbak Ida pun juga tidak luput dari ketukan pintu belakang. Apalagi saat itu Mbak Ida sedang berada seorang diri di dalam rumah. Ya, Mbak Ida yang sudah mengetahui akan rumor tersebut tidak berani membukakan pintu dan hanya berdiri di sampingnya saja. Tak lama kemudian ketukan pintu itu berhenti, tapi setelahnya ada suara seorang anak perempuan yang berkata, "Aku tahu kamu ada di dalam, Mbak." Mendengarkan hal itu, Mbak Ida pun langsung berlari masuk kamar dan meraih handphonenya untuk segera menghubungi ibunya lalu minta dijemput. Intinya, Mbak Ida tidak mau berada sendirian di rumah. Ramailah rumor tersebut hingga beberapa warga yang lain pun juga mengatakan hal yang sama. Teror itu terus terjadi selama 1 bulan lamanya. Saking geramnya dengan hal tersebut, masyarakat sekitaran pun akhirnya memutuskan untuk patungan guna mendapatkan seseorang yang mereka yakini bisa menjadi solusi mengenai apa yang sudah mereka alami. Akhirnya, berdasarkan kesepakatan mereka pun memanggil seorang dukun. Pak dukun ini terlihat sudah sepuh, tapi semua orang tahu jika dukun ini begitu sakti dengan aneka ilmunya. Singkat cerita, Pak Dukun kala itu sudah tiba di depan pintu masuk desa tersebut. Baru juga berdiri di pintu masuk desa, Pak Dukun ini sudah berkata, "Apa yang terjadi di sini begitu sangat fatal. Karena kejadian ini membuat adanya dendam yang teramat besar dalam diri seseorang. Tak lama lagi akan ada darah yang menetes. Dan setelah darah itu menetes, sosok ini akan pergi selamanya." Yang mana artinya kurang lebih akan ada seseorang lagi yang hilang nyawanya tak lama kemudian. Pertanyaannya, siapa? Tapi Pak Dukun menegaskan bahwa yang menyebabkan darah itu menetes bukanlah sosok ini, melainkan akan adanya pertikaian antara manusia sesama manusia, di mana salah satunya melakukan perbuatan tersebut untuk membalaskan dendam anak ini. Selanjutnya, dukun itu nampak diam sebelum akhirnya beliau seperti membaca sesuatu, entah apakah itu doa atau mantra. Dan setelah itu Pak Dukun pun meminta sesuatu kepada Pak RT. Sepertinya juga memang sudah disiapkan sejak awal. Pak Dukun pun nampak sibuk menggelar beberapa tikar anyaman bambu sambil dibantu warga. Setelahnya, dukun ini pun meletakkan bakaran berisi arang yang di atasnya ditancapkan beberapa dupa. Serta ada juga 2 macam bunga yang ditaruh di tempat yang berbeda, semacam kembang 7 rupa yang ditaruh di dalam keranjang besek dan bunga telon ditaruh di atas cobek kecil yang nantinya disiramkan air mawar. Dan pada saat bunga itu disiramkan air mawar, terdengar banyak sekali suara. Ya, suara burung yang saling bersautan di pintu masuk desa. Seluruh warga pun disuruh untuk tetap duduk di atas tikar apapun yang terjadi. Jangan ada yang pulang ke rumah masing-masing. Setelah itu pun ada angin kencang yang secara tiba-tiba datang menerpa mereka semua. Lagi-lagi di sini Pak Dukun pun meminta semuanya untuk tetap tenang. Tak lama kemudian suara petir menyambar dengan suaranya menggelegar aneh. Langit tiba-tiba menjadi gelap tapi bukan mendung apalagi hujan. Petir itu terus terdengar sampai sekitar kilatan petir yang ketiga dengan nuansa warna petirnya berwarna putih keabu-abuan. Dan dari kejauhan, semua orang yang berada di situ melihat ada seorang anak perempuan berjalan keluar dari rumah mendiang keluarga Pak Tikno. Warga pun keheranan saat melihat itu. Itu anak siapa? Sosok anak perempuan itu pun terus berjalan menghampiri ke arah kerumunan warga dengan begitu santai. Dan ketika jarak mereka sudah tidak terlalu jauh,
Semuanya pun terkaget-kaget karena sosok anak perempuan itu tak lain dan tak bukan adalah Funi. Warga pun memilih untuk mundur menjauh di belakang Pak Dukun dan hanya tersisa Pak RT dan Pak Dukun dan salah seorang bapak-bapak. Tapi saat sosok Funi ini menyeringai, nyali Pak RT dan bapak-bapak ini pun menjadi ciut. Alhasil, beliau pun berdua memutuskan untuk mundur jauh dari Pak Dukun. Dan kini, hanya tersisa Pak Dukun seorang yang berdiri di garis paling depan sambil terus memegang cobek kecil di tangannya. Saat posisi Pak Dukun dan Funi hanya berjarak beberapa sentimeter saja, Pak Dukun pun langsung bertanya, "Apa yang sebenarnya terjadi? Mau apa? Mau apa kamu sama warga yang ada di sini? Jangan kamu takuti mereka, karena mereka tidak ada sangkut pautnya sama apa yang terjadi kepadamu dan keluargamu. Mereka semua nggak salah apa-apa." Sosok Funi langsung mengangkat wajahnya ke atas menatap ke arah Pak Dukun. "Ya," jawab sosok Funi di depan semua orang yang menyaksikan kejadian tersebut. Tiba-tiba, cobek yang sedang dipegang Pak Dukun pun terjatuh dan pecah. Bunganya berserakan kemana-mana, petir kembali menyambar dengan begitu hebat, membuat semua orang pun terkaget dan takut sehingga mereka pun saling berlarian ke segala arah. Mereka pun semua juga mendengar kala itu Pak Dukun berkata sesuatu. "Tenanglah, ono Mbak Yumo." Cuma warga tidak fokus dengan ucapan tersebut dan memilih fokus untuk berlari menyelamatkan diri mereka masing-masing. Tak lama dari kejadian petir atau kilat saling menyambar satu sama lain dan hujan pun yang begitu deras turun. Seketika, mereka pun baru tersadar jika semuanya sudah tidak melihat lagi sosok Pak Dukun. Entah kemana perginya beliau. Hujan hari itu pun cukup lama dan bahkan hampir 1 jam. Setelah reda, semua orang pun langsung pulang ke rumah masing-masing untuk beristirahat karena hari memang sudah larut malam. Ajaibnya, sesudah dilakukan ritual tersebut, semua warga pun sudah tidak lagi mendengar suara ketukan di pintu belakang. Sepertinya warga sudah bisa hidup dengan tenang dan damai seperti sedia kala. Dan 2 bulan setelah kejadian keluarga Patikno sudah berlalu, akan tetapi warga setempat dikejutkan dengan kehadiran seorang wanita cantik yang masuk ke kampung tersebut. Nampaknya ada beberapa orang yang mengenal wanita ini dan menyapanya dengan nama Mbak Sisil. Wanita ini juga begitu ramah dan kerap melontarkan senyuman. Mbak Ida sendiri baru tahu dari ibunya kalau Mbak Sisil ini merupakan keponakan dari mendiang Patikno. Tapi Mbak Ida ini agak sedikit engah, manakala ia mengamati wajah Mbak Sisil ini kok mirip sekali dengan wajahnya Funi. Ya memang mereka ini sepupuan, tapi di sini wajahnya benar-benar identik sekali. Dan pada saat itu usia Mbak Sisil masih 23 tahun. Sebenarnya hal seperti itu sudah tidak asing lagi kalau wajah kita terkadang ada kemiripan dengan wajah sepupu kita. Jadi Mbak Ida kala itu ya tidak terlalu bagaimana, hanya saja agak bergidik ngeri saat melihat wajah Mbak Sisil karena membuat Mbak Ida terbayang-bayang sosok hantunya Funi. Begitu warga mengamati, Mbak Sisil ini tiba-tiba berdiri di depan rumah bekas mendiang Patikno sambil menunduk. Dan saat diamati lagi ternyata Mbak Sisil ini sedang menangis. Hingga akhirnya dia pun melanjutkan kembali langkahnya masuk ke dalam rumah. Mata Mbak Sisil nampak begitu sedih saat mengamati area sekitaran rumah itu. Sampai-sampai ketika ia memegang gagang pintu rumahnya saja, tangis Mbak Sisil di sini pecah dan terdengar sampai keluar. Warga pun hanya mendengar saja, karena warga di sini takut untuk masuk. Secara itu merupakan rumah bekas pembunuhan satu keluarga. Jelas, sebagai manusia pastilah akan ada rasa takut. Di situ nampak Mbak Sisil masuk ke dalam dan selebihnya warga tidak tahu menahu lagi. Mbak Sisil pun baru keluar dari rumah itu sekitar jam 3 sore. Warga pun penasaran dan coba memanggil Mbak Sisil sekaligus bertanya, "Kenapa? Kenapa Bu Pur, ibunya Mbak Sisil kok tidak ikut ke sini?" Mbak Sisil menjawab, kalau belum lama ini ibunya baru saja menghembuskan nafas terakhirnya.
Kagetlah di sini warga yang mendengarkan kabar itu dan menanyakan lebih jauh. Dan yang membuat warga keheranan itu ketika ada warga yang bertanya, apa sudah dilaporkan ke polisi? Tapi di sini Mbak Sisil malah menjawab tidak perlu. Soalnya dari cerita itu, warga sekitar justru merasakan ada yang aneh oleh cerita Mbak Sisil ini. Kok bisa-bisanya ibunya meninggal secara misterius tapi tidak dilaporkan ke polisi. Akhirnya salah satu pun ada yang berinisiatif melaporkan cerita dari Mbak Sisil ini di kantor polisi sekitar. Dan sesudah mendapatkan laporan tersebut, polisi pun mencoba mendatangi kediaman Mbak Sisil guna memastikan apa benar yang sudah disampaikan warga sekitar. Dan pada saat polisi mengecek ke rumah Mbak Sisil, dia seperti menunjukkan ekspresi kaget. Yang lebih aneh lagi adalah tetangga sekitar rumah Mbak Sisil, kenapa mereka juga ikut bungkam. Dan usut demi usut, ternyata tetangga-tetangga sekitar itu masih berbau saudara oleh mendiang bubur. Hanya entah, kita tidak bisa berbicara lebih jauh. Alhamdulillahnya Mbak Sisil mau bersikap kooperatif dan mengizinkan polisi untuk masuk ke dalam rumahnya. Di sana, polisi pun mulai mengecek ke dalam untuk melakukan olah TKP. Beberapa lama kemudian, polisi pun mengatakan bahwa di dalam kamar itu hanya terdapat 2 sidik jari dan salah satunya adalah milik Mbak Sisil. Sedangkan di sidik jari lainnya kemungkinan milik Bupur. Kamar Bupur yang juga masih dipenuhi darah yang terciprat di mana-mana belum dibersihkan sehingga memudahkan polisi untuk melakukan penyelidikan selanjutnya. Dan Mbak Sisil pun diminta menandatangani sebuah dokumen yang berisi persetujuan pembongkaran kembali makam Bupur untuk dilakukan otopsi. Awalnya Mbak Sisil di sini enggan, tapi lama-lama dia pun setuju juga. Dan di keesokan harinya, polisi pun langsung membongkar makam Bupur dan mulai melakukan otopsi mendadak di makam tersebut. Polisi sangat terkejut saat mengamati luka yang sangat dalam dan terkesan sangat sadis. Bagaimana bisa orang dalam kondisi yang waras bisa menusuk-nusuk dirinya sendiri dengan cara seperti itu? Sebenarnya, polisi sendiri pun sudah yakin kalau yang menghabisi Bupur kemungkinan adalah orang lain, bukan beliau sendiri. Tapi masalahnya, tim forensik menyatakan jika Bupur meninggal dunia setelah kehabisan nafas. Tim forensik pun mengatakan kalau Bupur sebelum gandir itu kondisinya sudah ditusuk di bagian perut dan dada dengan cara yang sadis dan seolah mencoba menangkis seseorang yang hendak menyerang beliau pada hari itu juga. Fokus pihak kepolisian di sini pun kembali kepada Mbak Sisil ya, karena hanya ada 1 sidik jari dan milik Bupur yang terdapat di kamar Bupur atau TKP. Sayangnya, polisi belum berhasil menemukan barang bukti yang digunakan dan apa motifnya. Akan tetapi, polisi pun menemukan sebuah akte kelahiran, yang mana akte kelahiran Mbak Sisil. Tapi yang tertulis di situ mengatakan kalau Mbak Sisil merupakan anak dari mendiang Pak Tikno dan Ibu Imah. Dan ketika ditanya oleh polisi, apakah dia tahu jika dirinya bukan anak kandung Bupur? Mbak Sisil di sini tidak menjawab apa-apa dan hanya menangis sambil menunduk. Mbak Sisil pun di situ meminta polisi untuk membongkar ruang tamu rumah Pak Tikno karena di sana ada sebuah jasad bayi aborsi yang sengaja dikubur di situ oleh mendiang Bupur. Katanya itu merupakan santet atau guna-guna yang dilakukan Bupur untuk menyakiti keluarga Pak Tikno agar bersedia memberikan rumah itu secara cuma-cuma. Dan akibatnya, semenjak itu istri Pak Tikno pun kerap mengeluhkan tubuhnya seringkali sakit tanpa sebab. Yang pasti polisi mendengar itu awalnya agak aneh, tapi tidak ada salahnya untuk dibuktikan dan ternyata benar. Beberapa hari setelah proses pembongkaran makam Bupur, polisi pun mendatangi rumah Pak Tikno bersama Mbak Sisil hingga akhirnya apa yang dikatakan Mbak Sisil itu benar. Percaya tidak percaya, polisi sangat keheranan dengan hal itu, tapi ternyata semua benar walau sedikit aneh kesannya. Dan semua polisi kala itu melihat jika Mbak Sisil berkata, "Aku rasa ini semua sudah impas. Nyawa harus dibayar oleh nyawa. Dan harusnya mereka jangan habisi keluargaku. Sudah cukup. Aku saja yang tersiksa. Jangan adik-adikku."
Tapi di sini polisi tidak terlalu fokus dengan apa yang dikatakan Mbak Sisil. Ya, hanya sebatas dengar jelas, tapi saat Mbak Sisil diminta mengulang kembali perkataannya, dia hanya terlihat tersenyum, tapi air matanya terus menetes tanpa henti. Mbak Sisil pun sampai detik ini belum ditahan dan bahkan masih kerap terlihat mondar-mandir keluar masuk rumah Pak Tikno. Kadang ada beberapa saat dia datang membawa 5 buke bunga dan dengan variasi warna yang berbeda-beda. Lalu dia terlihat menangis sejadi-jadinya di dalam rumah tersebut. Semua warga sebenarnya sudah yakin jika yang menghabisi Bu Pur adalah Mbak Sisil. Berhubung karena minimnya bukti, pihak kepolisian pun tidak bisa menangkap Mbak Sisil. Saat ditanya pun, kenapa sidik jarinya bisa ada di dinding, kasur, dan gagang pintu kamar Bu Pur? Di situ, Mbak Sisil hanya menjawab, tidak akan ada yang mau menyentuh manusia serakah itu selain saya. Jadi pada saat itu yang menemukan pertama kali dan menurunkan jenazah Bu Pur ya Mbak Sisil. Bahkan sampai semua proses pemakaman juga Mbak Sisil yang repotan. Keluarga yang tinggal di samping kanan dan kiri jangankan membantu, nyelawat saja tidak. Lalu akhirnya kasus Bu Pur ini pun ditutup. Ajaibnya arwah Funi tak lagi nampak setelah sepeninggalan Bu Pur. Pak Dukun juga tidak pernah ada yang tahu bagaimana kabarnya. Dan rumah mendiang Pak Tikno masih ada sampai sekarang dan katanya akan dirobohkan oleh Mbak Sisil untuk dibangun rumah yang baru. Mbak Sisil pun kini sudah menikah dan dianugerahi 2 anak yang diberi nama Funi Putri Mahesa, sedangkan anak keduanya Joni Aditya Mahesa. Selesai. Ya, itu dia kisahnya, luar biasa ya, luar biasa. Ini jadi sebenarnya lebih ini ya, lebih detail penjelasannya, tapi karena memang peraturan dari YouTube yang terbaru, kita tidak bisa menjelaskan secara rinci atau detail ya, karena terlalu sadisme yang berlebihan juga tidak bagus. Jadi di sini banyak kata-kata yang kita alihkan ya. Jadi tidak bisa seperti kemarin-kemarin lagi. Jadi untuk YouTube sekarang sudah punya aturan baru tentang kasus-kasus kekerasan, sadisme itu untuk diminimkan. Jadi mohon maaf ya apabila mungkin yang terbiasa mendengar secara rinci jadi kurang dapat feel-nya. Tapi saya rasa tanpa mengurangi kesan horor di dalamnya ya. Dan semoga bisa tetap menghibur teman-teman semua, khususnya para penikmat horor, para pecinta horor, dan wabil khususnya untuk para subscriber dari Ilo Bercerita. Dan itu dia. Semoga ada hikmah yang bisa kita ambil dari kisah ini. Yang jelas ini bermula dari warisan ya, dan warisan sayang sekali ya, hanya karena rumah warisan bisa jadi sampai berbalas begini tuh sangat disayangkan. Dan ya silakan yang punya komentar lain bisa ditulis di kolom komentar atau hanya sekedar saling menyapa, silakan, insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Dan yang suka dengan videonya silakan bisa diklik tombol jempolnya, tombol like-nya. Buat yang belum subscribe, yuk diklik tombol merah subscribe-nya agar teman-teman bisa selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan buat teman-teman yang mungkin punya kisah, silakan bisa dikirimkan ya, punya kisah horor, pengalaman pribadi tentang terkait horor ataupun misteri, bisa dikirimkan ke nomor telepon 087845094752. Kami ulangi 087845094752. Dan yang buat yang sudah mengirimkan tapi belum dibacakan, kami pasti akan bacakan tapi setelah proses penggarapannya, jadi harap bersabar. Itu aja. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam berkata-kata, mohon dibukakan pintu maaf. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dalam pembawaan kisahnya tadi, saya juga mohon dibukakan pintu maaf karena saya adalah manusia biasa, tempatnya salah dan dosa. Dan sampai jumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, tidak kalah horornya, masih bersama Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.